Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Baiklah, masuk pada pembahasan. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip memiliki arti yakni asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui diperbolehkan baginya tidak berpuasa. Selanjutnya, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia diperbolehkan melakukannya dengan duduk ataupun berbaring. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Dalam ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran yang mana kita ketahui diturunkan secara berangsur-angsur, bukan secara sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain atau ayat selanjutnya diturunkan. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam ialah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Selanjutnya, kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi memiliki arti yakni asas. Adapun menurut Asy-Syuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, yang yakni menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Adapun macam-macam kaidah hukum Islam yaitu yang pertama kaidah asasiyah. Al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu perbuatan tergantung pada tujuannya atau niatnya.
Selanjutnya al-adatu muhakkamah. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Selanjutnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kemudaratan itu ad-dararu yuzal. Selanjutnya ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian yang selanjutnya al-yakinu la yuzalu bisyak. Yang sudah diyakini itu tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Dan yang terakhir al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting di dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujjahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nazahir karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majallatul Ahkamil Adhiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqah. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fiqh. Asy-Syaitibi mengatakan bahwa doktrin maqasidus syar'iyyah ialah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Adapun tujuan hukum Islam, maqasidus syariah, yakni ada 5. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan yang terakhir, memelihara harta kekayaan. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.